Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya malam hari ini, malam kelima Ramadan tahun ini, Allah takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan ibadah Ramadan berupa sholat Isya berjamaah, insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Malam hari ini saya ingin berbagi motivasi dan inspirasi Islami berkaitan dengan Ramadan, dengan tema tipologi manusia dalam menghadapi bulan Ramadan. Tema ini diambil dari buku saya yang ketujuh yang berjudul Inspirasi Menghidupkan Ramadan dan Meramadankan Hidup, Menggugah, Mengubah, Menuju Sukses Tanpa Batas. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, maka kaum muslimin terkelompok menjadi tiga. Kelompok yang pertama, mereka kaum muslimin yang sedih terhadap datangnya bulan Ramadan, tidak happy dia. Kenapa dia sedih? Karena yang terbayang sama mereka kesulitannya, fokusnya adalah masalah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaha tabba'an lima jitu. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya tunduk kepada yang aku bawa. Nah, kelompok pertama ini kenapa dia jadi masalah? Karena ngikutin hawa nafsu, ngikutin syahwatnya. Ini kelompok yang pertama. Insya Allah kita jauh dari kelompok pertama, tetapi bisa jadi kita akan jatuh di kelompok yang kedua. Ini tipe yang pertama, yang ketika Ramadan datang dia sedih. Kami menyebutnya di buku ini sebagai kaum loser, pecundang, kaum yang kalah. Yang kedua adalah sekelompok orang, kaum muslimin, yang ketika datang Ramadan disambut dengan biasa-biasa saja. Tidak ada persiapan istimewa. Ramadan dianggap sebagai rutinitas tahunan yang kadang datang, kadang pergi. Kelompok ini filosofinya sederhana, dalam tanda petik yang penting kan puasa, yang penting kan baca Quran. Bagaimana mungkin Ramadan yang begitu istimewa, begitu luar biasa, diraih dengan cara-cara yang biasa. Jadi nggak mungkin sesuatu yang luar biasa bisa diraih dengan biasa saja. Ini kelompok pertengahan namanya. Dalam bahasa buku ini disebut kelompok survivor saja, kelompok pertengahan. Yang penting bertahan, bisa puasa.
Yang ketiga, kelompok yang kita idamkan adalah mereka yang disebut para winner, para pemenang, yang mereka kelompok ketiga ini gembira dengan datangnya Ramadan. Saking gembiranya, maka apa yang dilakukan? Dia menjadikan Ramadan sebagai sentra kerinduan dan harapan. Saking rindunya dan punya harapan bahwa Ramadan bisa mengubah, dalam buku ini disebut mengantar menjadi sukses tanpa batas, maka kelompok ini 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, dan siapa yang mengikutinya. Dalam sebuah qaul dikatakan kanu yad'unallaha sitata ashhurin ayuballighukum syahra Ramadan. Mereka para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa semoga sampai di bulan Ramadan. 6 bulan, bukan kalau di Indonesia bulan Rajab lah mulai, lumayan 3 bulan. Ini 6 bulan sudah berdoa untuk sampai di bulan Ramadan karena rindunya. Dan begitu sampai Ramadan dia mempererat pelukan erat yang luar biasa, nggak mau sekejap hilang dari pelukan Ramadan, jadi luar biasa. Pertanyaannya kemudian, mengapa kelompok ini begitu gembira dengan datangnya Ramadan? Kenapa mereka menjadikan Ramadan sebagai sentra kerinduan dan harapan? Yang pertama, kenapa mereka menjadikan Ramadan sentra kerinduan dan harapan? Karena mereka tahu Ramadan adalah nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya ada 2 orang masuk Islam dari negeri Qoda'ah. Yang satu setelah syahadat bersama Rasul langsung ikut perang, syahid. Yang kedua dia nggak ikut perang, meninggal setahun setelah teman yang pertama meninggal. Yang menarik, Tolhah bin Ubaidillah mimpi dalam tidurnya melihat surga. Tapi yang membuat Tolhah menjadi keheranan, melihat orang yang syahid, gugur, masuk surga didahului orang yang gak mati syahid. Disiap, kalau bahasa kita ini udah masuk surga, disiap oleh orang yang tidak mati syahid tapi ketemu 1 Ramadan. Maka keesokan harinya Tolhah bin Ubaidillah ketemu Rasul, menanyakan tentang mimpinya tadi. Apa jawaban Rasul? Wahai Tolhah, apa yang engkau herankan dari yang kamu lihat itu? Bukankah orang yang kedua sempat ketemu 1 Ramadan? Bukankah orang kedua sempat sholat sunat 6.000 atau sekian-sekian rakaat? Para sahabat termasuk Tolha yang hari itu datang kepada Rasulullah, betul ya Rasulullah. Lalu Rasul menyampaikan perbedaan orang yang ketemu 1 Ramadan dengan tidak masuk surganya. Lebih duluan yang ketemu 1 Ramadan jaraknya lebih jauh dari langit dan bumi jaraknya. Subhanallah, 1 Ramadan, Pak. Artinya apa bagi kita? Kalau hari ini kita dihantar oleh Allah, disampaikan kepada bulan Ramadan, maka rebut kemuliaan itu. Karena kita tidak ada jaminan bahwa Ramadan akan datang, kita masih ada. Ramadannya pasti datang, tapi kita belum tentu masih ada. Ini yang pertama. Mereka kelompok pemenang ini menjadikan Ramadan sentra kerinduan dan harapan, karena yang pertama, Ramadan adalah nikmat yang tidak tergantikan, nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan. Yang kedua apa? Datangnya Ramadan itu membawa harta karun. Dalam bahasa buku ini, Ramadan datang seperti tanah yang subur, ditanamin apa aja tumbuh. Tentu akan indah, tanahnya subur, benihnya unggul, petaninya kreatif. Apalah artinya tanah yang subur kalau petaninya malas? Ada
orang tamat SD sukses luar biasa? Ada orang tamat perguruan tinggi sukses? Ada orang tua sukses? Ada anak remaja sukses? Ada. Satu yang nggak ada dalam hidup, orang malas sukses, nggak ada. Termasuk ketika meraih Ramadan ini. Apa diantara kesuburan yang luar biasa? Yang pertama, Rasul kabarkan kepada kita, Ramadan bulan yang penuh berkah. Dalam sebuah hadis dikatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Hadis ini berikutnya sampai ke bawah ada kalimat, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima. Kesuburan Ramadan yang pertama, Ramadan bulan yang penuh berkah. Kita baru dengar kata berkah udah magic, sudah luar biasa kita bahagianya. Bersyukur sekali kalau sisa umur kita, sisa umur yang berkah untuk taat kepada Allah. Bersyukur kalau kita titipi anak rumah tangga yang berkah. Bersyukur kita titipi anak-anak yang membawa berkah dan sebagainya. Ini bulan membawa berkah. Sudah gitu, dalam bulan itu ada satu malam yang kalau kita ibadah semalam itu nilainya sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun, sedang umur kita aja belum tentu. Di buku ini diterangkan bahwa makna Lailatul Qadar ada 3, biar kita punya semangat. Yang pertama, makna Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, karena malam itu diturunkan Al-Quran pertama. Quran petunjuk bagi yang ingin meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Lailatul Qadar juga maknanya malam yang penuh sesab. Kenapa? Malaikat turun pada malam itu untuk mengatur urusan manusia, memperhatikan apa yang dilakukan manusia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar dia. Mana yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir kita setahun yang akan datang. Kita ingin, setiap kita ingin meraih husnul khotimah, ingin perubahan hidupnya, ada fasilitas Allah luar biasa. Artinya apa? Orang yang mengerti bahwa ini adalah malam penentuan takdir, ini malam penuh berkah, kabar buruknya keberkahan tidak otomatis didapat oleh setiap kita. Keberkahan hanya didapat bagi mereka yang meraihnya, yang merebutnya, yang mengambilnya. Jangan terkecoh kita. Kalau kita biasa-biasa bagaimana mau dapat? Orang yang memburunya, diburu. Oke, saya teruskan dulu. Keberkahan apa lagi? Kesuburannya apa lagi? Malam kemuliaan apa? Kesempatan dan peluang tidak tergantikan. Kemuliaan dan kesempatan tidak tergantikan. Malam yang penuh berkah. Ada malam Lailatul Qadar. Keberkahannya apa? Ramadan malam bulan pengampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa yang akan diampuni. Setiap kita butuh diampuni dosanya. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan selama orang itu beriman walaupun sebiji sawi pasti masuk surga. Tapi sayangnya untuk masuk surga bebas dulu dari dosa. Kalau hari ini kita nggak ngambil peluang diampuni dosa, artinya lagi matur sama Allah, lagi bicara sama Allah, ya Allah nggak apa-apa saya direbus di api neraka. Itu artinya. Kenapa? Kalau nggak mau diampuni di sini, berarti nggak bisa masuk surga, kecuali direbus dulu. Kenapa? Neraka tempat mencuci dosa kita. Maka aneh kalau kita nggak memburu ampunan. Kesuburannya lain apa? Ramadan bulan yang doa-doa mustajab. Salah satu dakwatum la turaddu. Pertama, as-shaimu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satu dari 3 apa? Doanya orang berpuasa sampai berbuka. Berarti dari sahur sampai buka. Karena ini doa dikabulkan. Siangnya, malamnya sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia juga mengijabah doa. Artinya apa?
Sayang kalau kita melewati Ramadan tanpa proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat proposal kehidupan kita. Habis subuh berdoa apa? Habis doa, habis duha, habis duhur, terus ada rancangan, saya ingin ini. Rasul mengajarkan yang jangan ditinggalkan, berdoa. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikatu waruh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Jadi wirid itu terus-terusan, ditambah keinginan kita yang lain. Dan banyak sekali di sini bisa dilihat, tapi puncaknya adalah status kesuburan. Yang paling subur adalah status, karena orang-orang yang beriman dan mengerjakan puasa, maka insyaallah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Lihat kalimatnya, enggak otomatis kita bertakwa, la'allakum, semoga, tergantung perjuangan kita. Lalu kalau kita bisa meraih takwa, Bapak bisa lihat di Quran surat Al-Imran ayat 200, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi takwa membuat kita beruntung. Apa itu beruntung? Buka aja kamus bahasa Indonesia. Beruntung sama dengan berhasil, beruntung sama dengan sukses, beruntung sama dengan bisa meraih apa yang kamu ingini. Apa yang diingini oleh kita? Banyak sekali keinginan kita, dan semua selesai dengan satu takwa, kunci takwa. Contoh, karena kita orang beriman, ingin ibadah kita diterima, hanya dengan bertakwa amal ibadah kita diterima. Al-Maidah ayat 27. Karena kita ingin meraih dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Hanya orang bertakwa dikasih ilmu luar biasa. Surat 282 akhir. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan berdoa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu ilmu. Apalagi biasanya diminta orang, ingin setiap problem ada jalan keluar, ingin rezekinya mengalir tidak disangka-sangka. Takwa, surat At-Tolak sangat terkenal, surat 65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saya bertakwa kepada Allah, dikasih jalan keluar setiap problem, dikasih rezeki dari sangka-sangka. Di ayat yang berikutnya dimudahkan segala urusannya. Di ayat berikutnya ayat 5, diampuni dosa lipat gandakan pahala. Dan di surat Al-Imran 133, orang bertakwa mati masuk surga. Pendek kata, dengan satu kunci tadi kita sudah bisa meraih sukses tanpa batas seperti yang ada di buku ini, dunia dan akhirat. Apa kunci tadi? Takwa. Bagaimana dapat takwa? Bagusin puasa kita. Lalu bagaimana untuk meraih membagusin kita sehingga Ramadan ini menjadi tanah yang subur, memanenkan panen raya yang luar biasa? Kita harus menjadi petani yang kreatif. Bagaimana caranya? Di sini disebut ada 5M. Dengan meraih mujahadah, muahadah, kemudian muaqobah, muraqobah, dan muhasabah. Saya ambil satu saja. Ambillah Bapak pakai rumus mujahadah, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya dengan apa? Pertama, al-idat al-fikr, siap ilmu. Makanya di sini ada tarawih diselingi kultum biar kita bertambah ilmunya. Ilmu cukup. Berikutnya al-idat ar-ruh, siap hati. Karena puasa tidak hanya nahan lapar dan dahaga, harus sabar, berani memaafkan, berani mengalah, berani nahan marah dan sebagainya. Al-idat ar-ruh. Yang ketiga al-idat al-jasad, siap fisik. Bagaimana mungkin kita akan mengejar siangnya kita bekerja, malamnya ibadah, kuat baca Quran satu hari ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Seharusnya kita sudah hatam itu sekali ini. Insya Allah sebagian kita sudah satu hari 10 juz. Ini udah malam yang ke-5, ya sudah 10 juz berikutnya. Harusnya begitu. Ramadan ini tanah yang subur. Oke. Nah kalau fisiknya nggak kuat, nggak bisa, ngantuk, baru baca Quran dan ngantuk. Mau sholat semalam ngantuk. Makanya konsultasi kepada ahlinya, ya bekam, ya ke dokter, ya vitamin, silakan. Al-idat al-jasad. Yang keempat, al-idat al-mal, siap harta, karena untuk buka, untuk kasih
sedekah, untuk memberi buka orang lain. Dan yang kelima, al-idat al-amal, siap action. Apa aja yang akan dilakukan. Misalkan selama Ramadan saya akan sholat 5 waktu berjamaah, selama Ramadan sehari saya harus menghatamkan membaca 1 juz atau sampai 2 juz, silakan sesuai dengan kondisi. Nah, program ini namanya muahadah nih. Ibu udah janji akan mengerjakan apa. Muahadah ini nggak akan selesai kalau Bapak tidak bikin sanksi kalau Bapak tidak menjalankannya. Misalkan gini, sehari saya janji baca Quran 1 juz, lalu hari ini ada rapat, ada apa, nggak baca, besok harus 2 juz, kalau nggak selesai. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong kelompok yang menjadikan Ramadan sentra kerinduan keharapan. Karena insya Allah malam ini kita tahu bahwa Ramadan adalah nikmat dan kesempatan yang tergantikan. Ramadan tanah yang subur, berkah, doa dikabul, dosa diampuni, mengantar kita menjadi orang bertakwa. Dan bagaimana meraihnya? Minimal dengan mujahadah untuk bisa meraih itu semua. 5 siap. Al-idat al-fikr, siap ilmu. Al-idat ar-ruh, siap hati. Al-idat al-jasad, siap fisik. Al-idat al-mal, siap harta. Dan al-idat al-amal, siap program. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengisi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga keluar dari Ramadan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan kita digolongkan sebagai orang bertakwa yang berhak meraih sukses dunia dan akhirat insya Allah. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari si pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.